wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا
Wa qala ta'ala illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajal ladzina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa melewati tahun yang menjadi tonggak sejarah dalam Islam yang kemudian disebut dengan tahun Hijriah. Di bulan Muharram yang mengawali bulan di tahun Hijriah ini, tentu momen ini harus kita jadikan semangat untuk kita. Pelajaran di balik hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat dahsyat sekali. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau asli lahir di Mekah, tumpah darahnya di Mekah, hidup di Mekah, sampai kemudian berumah tangga di Mekah. Sampai beliau juga punya keluarga, anak istri di Mekah. Sampai berapa lama? Sampai 53 tahun di Mekah. Namun apa yang terjadi? Orang asli Mekah, lahir di Mekah, besar di Mekah, kemudian diusir dari kampung halamannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir itu, illa tansuruhu, siapa yang menolongnya? Saat itu siapa yang membackinginya? Pertanyaannya jamaah sekalian, Rasul seorang diri hanya punya satu kawan setia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Semua orang-orang Mekah, pembesarnya, pejabatnya, konglomeratnya, pengusahanya sepakat untuk membunuh Muhammad. Rumahnya dikepung, dicarikan algojo untuk menangkap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul meminta bantuan ke siapa? Siapa yang diharapkan untuk bisa menolongnya? Tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kamu enggak mau menolong Muhammad, faqad nasarahullah, Allah yang sudah menolongnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Maka apa yang terjadi? Rasul sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah itu menolong, maka tentara Allah itu sangatlah banyak. Allah bisa menjadikan dari makhluk ini semuanya sebagai tentaranya. Baik itu makhluk yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, dijadikan Allah sebagai tentaranya. Ketika rumah beliau dikepung, yang mengepung bukan satu orang, bukan satu lapis, berlapis-lapis. Pokoknya secara rasio tidak mungkin Muhammad bisa selamat. Rumahnya sudah dikepung berlapis-lapis. Tapi Allah mudah untuk menolong hambanya. Bagaimana? Allah menjadikan pasir sebagai tentaranya. Rasul menggenggam pasir, kemudian diperintahkan untuk melemparkan semuanya. Orang yang mengepung tadi dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tertidur.
Rasul kemudian keluar rumah. Keluar rumah. Kemudian sudah janji dengan Abu Bakar, menujulah ke Gua Thur. Maka Allah abadikan, id akhrajahu alladhina kafaru thaniya snaini idh huma fil ghar. Kemudian dua orang itu menuju gua, idghar, di gua. Besok paginya ketika ada yang sadar, kamu kenapa di kepala kamu ada pasir? Bangun. Terbelalak semua. Mana Muhammad? Buka pintunya. Dicarinya tidak ada. Kaget mereka kemudian. Mana Muhammad? Tidak ada. Sudah keluar, cari. Dicarilah jamaah sekalian. Semua arah penjuru mata angin dikejarnya, kemana Muhammad itu lari. Kemana Muhammad itu pergi. Sampai mereka punya pemikiran pasti Muhammad ini bersembunyi. Dicarilah mereka, tentu orang Makkah tahu di mana persembunyian di Makkah, di mana gua-gua dicarinya. Sampailah mereka kemudian ke Gua Thur. Sampai tempat bersembunyi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Abu Bakar seorang manusia biasa tentu melihat itu kaki-kaki di mulut gua itu. Kita bakal ketangkap wahai Rasul. Mereka sudah mengejar kita. Apa? Kata Rasulullah SAW. La tahzan. Id qala li sahibihi. Ketika berkata kepada sahibnya, kepada temannya. La tahzan. Jangan khawatir engkau wahai Abu Bakar. Jangan takut Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Wa anzala junudan lam tarawha. Allah kemudian turunkan ketenangan kepada Abu Bakar. Abu Bakar jadi tenang. Bukan hanya itu. Wa anzalallahu junudan lam tarawha. Allah juga mengirim pasukan, mengirim tentaranya yang tidak dia lihat. Apa? Laba-laba. Laba-laba. Segera laba-laba membuat sarang di mulut gua. Sehingga setiap orang akan mengatakan, nggak mungkin Muhammad di dalam gua ini. Kalau ada pasti sarang laba-laba ini sudah rusak. Mereka berpaling. Padahal yang di dalamnya Abu Bakar sudah ketakutan. Tapi Allah menolongnya. Jamaah sekalian, kalau Allah sudah memberikan pertolongan, menurunkan pertolongan, apa saja bisa dijadikan pasukannya. Bisa dijadikan tentaranya. Maka tadi ayatnya mengatakan wa anzala junudan lam tarawha. Allah menurunkan tentara junud, tentara-tentara yang mereka itu tidak melihatnya. Yang enggak menyangka laba-laba baji jadi tentara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, pelajarannya apa? Memang kalau kita kumpas tentang hijrah sangatlah panjang. Dari satu ayat ini pelajaran penting bagi kita apa? Pelajaran pentingnya jamaah sekalian. In lam tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad nggak mau menolong Nabi Muhammad, maka apa layak kita mengatakan sebagai umat Nabi Muhammad? Jamaah mungkin akan bertanya, bagaimana kami menolong Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad sudah wafat. Maka cara menolongnya adalah kita menolong sunnah-sunnahnya.
Kita menegakkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjaga Islam yang benar ini. Kita tolong agama Allah ini. Begitulah caranya. Karena agama ini akan terus ada sampai yaumul qiyamah. Maka kita harus siap untuk menolongnya. Kalau tidak, janganlah kita kemudian mengaku diri kita umat Nabi Muhammad. Biarkan Allah sendiri yang menolongnya. Dan itu sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illan tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kamu tidak mau menolong, maka Allah yang akan menolongnya. Maka kemudian apa yang terjadi? Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru subla wa kalimatullahi hiyal ulya. Maka apa yang menjadi propagandanya orang-orang kafir, apa yang menjadi perkataan orang-orang kafir, mau membunuh Muhammad, mau mencelakai Muhammad, tidak bisa. Allah hinakan. Buktinya Allah selamatkan. Mereka tidak bisa. Wa ja'ala kalimatullahi hiyal ulya. Dan Allah jadikan kalimat Allah yang kemudian menjadi tinggi. Maka begitu Rasul SAW kemudian hijrah. Hanya butuh waktu 8 tahun jamaah sekalian. 8 tahun Rasul kembali ke Mekah. Menaklukkan Mekah, membuka kota Mekah. Seluruh penduduk Mekah takluk, tunduk. Tidak ada satupun yang berani mengangkat kepalanya. Menantang Muhammad. Yang dulu berkowar-kowar ingin membunuh Muhammad, tunduk, pasrah. Wa ja'ala kalimatullahi hiyal ulya. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kita masih di bulan Muharram. Kalau memang kita mau menolong Nabi Muhammad, menolong sunnah Nabi Muhammad, ada sunnah di bulan Muharram. Apa? Saum, berpuasa. Berpuasa di tanggal 10 Muharram yang kemudian disebut dengan Asyura. Maka hendaknya kita semua juga berniat menghidupkan sunnah Nabi. Bukti kita menolong Nabi. Bukti kita cinta kepada Nabi, bukti kita ini menjadi umat Nabi, maka hendaknya kita laksanakan sunnah saum tanggal 10 Muharram yang disebut dengan saum Asyura. Bahkan kalau kita mau menambahnya, Rasul juga pernah berazam, tapi memang Rasul belum melaksanakan apa? La asummanna stasu'a. Kalau aku dikasih hidup lagi tahun depan, aku juga berpuasa bukan 1 hari, tapi aku akan berpuasa 2 hari, yaitu Tasu'a, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Sehingga para ulama kemudian juga ya, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, walaupun Nabi karena keterbatasan usia beliau sudah diwafatkan karena momen Muharram kan setahun sekali. Sehingga Rasul ketika sudah lewat dari Muharram, tahun depan aku akan berpuasa tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Tapi Rasul kemudian diwafatkan di bulan Rabiul Awal. Sehingga Rasul belum melaksanakan saum di tanggal 9-nya. Tapi kalau tanggal 10-nya sudah. Itu sunnahnya. Tapi para ulama juga mensunahkan karena Rasul sudah berazam, Rasul sudah bertekad. Oleh karenanya kalau kita
juga diberikan usia oleh Allah, kemampuan, kesempatan, kelapangan, hendaknya kita juga saum di tanggal 9 dan 10 Muharram. Kebetulan akan jatuh dengan hitungan ya kalender pemerintah Indonesia tanggal 9 Muharram itu besok hari Sabtu dan tanggal 10 hari Ahadnya. Sehingga kita semuanya bisa menyiapkan kalau kita ingin menolong Rasul dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk senantiasa berdiri, berada di belakang Rasul Sallam, membela Rasulullah Sallam, membela sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman warḍa'na ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidina fi kulli buldan min buldanil muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la